Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa nafahatihi wa asrarihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man fahima ma'na shaumi wa sirrahu, dan barang siapa yang memahami ia orang akan makna puasa dan rahasianya puasa, alima niscaya mengetahui ia orang, anna mathalaman bahwa sungguhnya semisal orang kafa'anil akli wal jima'i yang menahan ia orang dari makan dan jima, wa aftara bi mukhalatatil athami dan berbuka atau tak berpuasa ia orang dengan bercampurnya dosa, kaman masaha ialah sebagaimana orang masaha ala udwin mengusap ia orang atas satu anggota min a'dha'ihi fil wudu'i dari anggota-anggotanya orang pada wudu, thalatha marratin sebanyak 3 kali. Faqad wafaqa maka sungguh sesuai ia orang fil zahiri pada zahir, sesuai atau menyesuaikan al-adada akan bilangan, illa namun annahu bahwa sungguhnya orang tarokal muhimma ialah meninggalkan ia orang akan sesuatu yang penting, wa huwa dan bermula ianya al-muhim al-ghuslu ialah membasuh, fa salatuhu maka bermula salatnya orang mardudatun alaihi ialah ditolak, li jahlihi karena bodohnya orang. Ini ataf ke masalah di atas ya. Jadi mubtada bisa, ataf ke masalah di atas itu boleh. Wa masalah man aftara, dan kalau masalah berarti ataf ke masalah di atas. Dan perumpamaan orang aftara yang berbuka ia orang atau tak berpuasa ia orang, bil akli dengan makan, wa shoma bi jawarihi dan berpuasa ia orang dengan anggota badannya orang, anil makarihi dari sesuatu yang tak disukai, kaman ghusala seperti orang tamsil ya, berarti kaf di atas tadi tamsil juga itu. Bukan tamsil, tanzir. Kaman ghusala sama seperti orang ghusala a'dha'ahu yang membasuh ia orang akan anggotanya orang, marrotan satu kali. Fasolatuhu maka bermula solatnya orang mutaqabbalatun ialah diterima insyaallah, liihkamihi al-asla karena menetapkannya orang akan yang asal, wa intarqal fadla dan sekalipun meninggalkan ia orang akan yang utama, wa mathalaman dan perumpamaan orang jama'a bainahuma yang mengumpulkan ia orang akan keduanya berpuasa bil akli dan puasa
bijawarih. Kaman ialah sama seperti orang ghasala kulla udwin yang membasuh ia orang akan setiap anggota thalatha marratin sebanyak 3 kali. Fajama'a bainal asli wal fadli, maka mengumpulkan ia orang antara asal dan fadilah atau keutamaan. Wahwa dan bermula ianya al-jam'u bainal asli wal fadli, al-kamalu ialah sempurna, sesuatu yang sempurna. Tadi dikisahkan, dibahas bahwa ada kalanya seseorang berpuasa dari makan dan minum tapi tak berpuasa dari jawarih, artinya mata dan telinga masih melakukan dosa. Sebaliknya ada orang yang tak puasa makan, tak puasa minum, tapi anggota badannya itu berpuasa. Nah, di sini dijelaskan, disambung oleh Imam Al-Ghazali, siapa yang sudah bisa memahami makna dan rahasia puasa, maka akan faham, akan tahu orang yang hanya menahan diri dari makan, minum, jima, tapi dia tidak menahan diri dari melakukan perbuatan dosa, itu pengandaiannya sama seperti orang yang mengusap anggota badannya ketika wudhu sebanyak 3 kali. Diusapnya wajah 3 kali, tangan 3 kali, sampai ke kaki 3 kali. Di satu sisi yang dilakukan orang tersebut bagus. Kenapa bagus? Karena dia melakukan bilangan yang sempurna, yaitu 3. Dalam berwudu kita disunahkan melakukan 3 kali 3 kali. Tetapi sayangnya orang yang berwudu tadi lupa sesuatu yang lebih penting. Apa? Yaitu di dalam berwudu ketika wajah itu tidak boleh mengusap, tetapi harus membasuh. Meskipun sudah 3 kali tetapi tidak dibasuh, hanya sekedar mengusap, maka otomatis wudunya tidak sah. Karena wudunya tidak sah, maka sholatnya ditolak. Tuh. Jadi dia mengerjakan 3 kali 3 kali, sayangnya bukan dengan cara membasuh, tapi hanya sekedar mengusap, maka hal tersebut menyebabkan sholatnya ditolak. Sebaliknya, orang yang dia tak puasa makan, tak puasa minum, tetapi dia menahan diri, anggota badannya melakukan dosa, dia tak melihat dosa, dia tidak melakukan mendengar hal-hal yang tak baik, dia tidak menggibah. Itu perbandingannya orang yang membasuh anggota wudunya tetapi basuhannya hanya sekali-sekali. Sah wudunya? Sah. Kenapa sah? Karena dia sudah mengerjakan yang asal, dia sudah mengerjakan yang pokok, meskipun dia tidak mengerjakan yang utama. Yang ketiga, makan dia tidak, minum dia tidak, berjima dia jauhi, dan dia menjaga anggota tubuhnya dari dosa. Maka gambarannya orang yang membasuh anggota wudunya ketika wudu dan dibasuh sebanyak 3 kali. Inilah yang paling sempurna. Bukan yang paling sempurna ya, inilah yang sempurna.
Wa qad qala, dan sungguh bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu amanatun, hanya saja puasa itu ialah amanah. Falyahfaz ahadukum, maka hendaklah menjaga oleh salah seorang kalian amanatahu, akan amanahnya. Walamma tala qaulahu, dan tatkala menyampaikan ia Nabi akan firman Allah azza wa jalla, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, sungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah ila ahliha, kepada ahlinya. Wa du'a, meletakkan ia Nabi yadahu, akan tangannya Nabi, ala sam'ihi wa basarihi, atas pendengarannya Nabi dan penglihatannya Nabi. Faqala, lalu berkata ia Nabi, as-sam'u amanatun wal basaru amanatun, bermula pendengaran itu ialah amanah, dan bermula penglihatan itu ialah amanah. Nabi bersabda bahwa puasa itu adalah sebuah amanah, maka hendaklah kita menjaga amanah yang telah Allah berikan. Ketika seseorang berpuasa, maka artinya orang tersebut menerima amanah dari Allah. Karena dia menerima amanah dari Allah, maka haruslah dia jaga. Nah, pertanyaannya, amanah ini berupa apa? Apakah hanya berupa tidak makan, tidak minum, tidak berjima di siang hari, atau gimana? Nah, sambungannya, ketika Nabi menyampaikan firman Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, Nabi menyampaikan itu. Ketika Nabi menyampaikan itu, Nabi memegang penglihatan dan pendengaran. Jadi Nabi pegang telinga dan mata. Lalu Nabi bilang, as-sam'u amanah wal basaru amanah. Maka kalau kita gabung dengan hadis tadi, maksud as-saumu amanah itu bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum di siang hari, tapi juga menjaga pendengaran, menjaga penglihatan. Kenapa? Karena pendengaran dan penglihatan juga termasuk amanah dari Allah. Otomatis meskipun kita tidak makan, tidak minum, tapi ternyata kita melihat yang tak baik, mendengar ghibah, maka kita tetap berdosa. Ya. Susah ya, lagi-lagi susah ini. Mana lebih mudah, menjaga pandangan apa menjaga pendengaran? Yang lebih mudah, pandangan apa pendengaran? Lebih mudah pandangan dijaga daripada pendengaran. Lebih banyak, kira-kira seseorang lebih banyak satu hari itu lebih banyak dosa karena pandangan apa pendengaran? Pandangan ya. Pendengaran itu tergantung lingkungan. Ya, kalau lingkungan agak kalian kan tidak ada tuh kan. Bicaranya zikir, ilmu, akhirat, surga, neraka, alam kubur, siksa, itu aja dibicarakan. Tapi kalau penglihatan banyak. Tidak keluar rumah, di kamar aja, main HP ya, dari HP ya, pandangan ya, ghaddul basar. Nah, kalau kalian mau jadi apa, pandangan terjaga tuh kayak kacamata kuda tuh ya. Jadi hanya atau pakai apa namanya, apa, rida apa tuh, semiri ya, tutup kayak orang suluk kan gitu kan. Nah, orang suluk tuh pas kemarin ke Aceh itu kan,
keluar kamar, apalah silau karena matahari itu apa? Rupanya sedang suluk, ya. Tutup biar gak melihat yang tak layak. Coba kalian gitu, bosan kalian gitu. Selama Ramadan di pondok itu tutup pandangan, di bawah main HP. Sama aja ya. Allah. Walaula annahu min amanati shaum, dan jikalau tidak bahwa sesungguhnya itu pendengaran, penglihatan, yang lain itu termasuk dari amanah-amanah puasa, lama qala, niscaya tidak bersabda ia Nabi, falyakul inni shaim, ai artinya inni sesungguhnya aku uditu, dititipkan aku lisani akan lisanku, liahfadhahu, agar menjaga aku akannya lisan. Fa kaifa atlukuhu, maka bagaimana mungkin melepas aku akannya lisan, bijawabika, dengan menjawab engkau atau dengan merespon apa yang engkau lakukan. Kata Imam Ghazali, seandainya lah pendengaran, penglihatan itu tidak termasuk dari amanahnya puasa, pasti Nabi tidak akan berkata falyakul inni shaim. Kemarin ada hadis, ketika ada orang yang cari lawan, ketika ada orang yang mengganggu, ketika ada orang yang melakukan yang tak bagus kepada kita, maka bilang sama dia inni shaim. Apa tujuan yang mengatakan inni shaim? Makna dari inni shaim itu apa? Adalah saya dititipkan lidah untuk saya jaga. Artinya apa? Lidah ini merupakan salah satu amanah dari Allah, maka gak mungkinlah lidah ini aku biarkan bebas merespon apa yang engkau lakukan. Berarti maknanya lisan itu termasuk dari amanah puasa. Begitu ya, inni shaim itu, inni shaim. Fa idza qad dhahara anna likulli ibadatin zahiran wa batinan, sungguh jelas bahwa sungguhnya ialah bagi setiap ibadah itu zahiran, sebermula zahir, wa batinan, dan batin, wa kishran, dan kulit, wa lubban, dan inti. Dari sini tampak bahwa setiap ibadah itu punya zahir, punya batin, punya kulit, punya inti. Walikusyuriha, dan bagi kulit-kulitnya ibadah darajatin, sebermula beberapa derajat. Darajatin isim anna ya. Walukulli darajatin, dan bagi setiap derajat tabaqatin, tingkatan-tingkatan. Fa ilaika, maka kepada engkau, al khiratal an, tak bisa tu bisa memilih al-ana sekarang, fi at-taqna'a bil qasyri, pada bahwa berpuas engkau, bil qasyri, di kulit, anil babi anil lubabi, dari inti, au tatahayyaza, atau masuk engkau, ila umari arbabil albabi, kepada kelompoknya orang-orang yang mempunyai hati. Jadi kata Imam Ghazali, nah tahu kan sekarang bahwa setiap ibadah itu ada zahir, ada batinnya, ada kulitnya, ada intinya. Kulit pun berlapis-lapis, ada kulit luar, kulit tengah, kulit dalam. Nah sekarang terserah kalian lah, apa kalian mencukupkan untuk melakukan ibadah yang zahir-zahirnya saja, ataukah kalian masuk ke dalam inti dan bergabung kepada ulul albab, kepada arbabul albab. Pilih yang mana? Kulit apa isi? Makan kulit durian apa isi durian? Kulit salak apa isinya? Isi. Ya.
Itu Imam Ghazali kan atas rakyat lah. Saya udah sampaikan. Mau kalian ikuti, alhamdulillah, itu yang benar. Kalau tidak, terserah. Yang penting kewajiban kita hanyalah menyampaikan. Al-fasl tsalisu fit tatawwi bisyami wa tartibil awradi fihi. Bermula fasal yang ketiga pada sunnah dengan puasa dan tertibul aurat padanya puasa. I'lam, ketahuilah olehmu anna istihbab as-sawmi, bahwa sungguhnya kesunahan puasa ya ta'akkadu fil ayyamil fadilati, ialah menjadi kuat ia istihbab pada hari-hari yang utama. Puasa sunnah itu banyak, tapi terkadang kesunahan itu menjadi lebih kuat ketika terjadi di hari-hari yang utama. Pada asalnya puasa itu sunnah, tapi ketika puasa itu bertepatan fil ayyamil fadilah, maka kesunahannya bisa ya ta'akkad, kesunahannya bisa menjadi lebih kuat. Wa fawadilul ayyami, dan keutamaan-keutamaan hari, ba'duha yujadu fi kulli sanatin, ialah sebagiannya fawadilul ayyam, ialah didapat ia ba'duha pada setiap tahun, wa ba'duha fi kulli syahrin, dan sebagiannya fawadilul ayyam pada setiap bulan, wa ba'duha fi kulli usbu'in, dan sebagiannya fawadilul ayyam di setiap minggu. Katanya apa? Ada puasa hari-hari yang utama itu terjadi sekali setahun, ada kala sekali sebulan, ada kalanya sekali seminggu, ada kalanya sekali enggak ada ya, sekali sehari enggak ada ya, 3. Amma fis sanati, adapun pada satu tahun, ba'da ayami Ramadana, setelah hari-hari Ramadan, fa yaumu Arafah, maka ialah hari Arafah, wa yaumu Asyura, dan hari Asyura, wal asyrul awwalu min Dzulhijjah, dan 10 yang pertama dari Zulhijjah, wal asyrul awwalu minal Muharram, dan 10 yang pertama dari bulan Muharram, dari bulan Muharram. Wa jami'ul asyuril hurumi, dan seluruh asyurul hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Ada berapa? 3, 4. Apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, ya, 3 berurutan, 1 terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa namanya Asyurul Hurum? Karena ketika bulan-bulan itu diharamkan untuk perang. Orang-orang dulu itu suka perang. Hobi saya berperang, katanya kan. Tapi selama 4 bulan ini tak ada satupun yang berperang. Bulan-bulan yang dispesialkan, ya. Wa jami'ul asyhuril hurumi, dan bermula seluruh bulan-bulan yang diharamkan atau asyhurul hurum, madzannul shaumi, ialah tempat atau waktu dugaan puasa. Wahya, dan bermula ianya jami' asyhurul hurum awqatun fadilatun, ialah waktu-waktu yang fadilah. Tadi dikatakan ada puasa itu yang waktunya itu, yang harinya itu fadilah sekali setahun. Apa saja selain bulan Ramadan itu adalah Arafah, Asyura, 10 hari Zulhijjah, 10 pertama Muharram, dan seluruh bulan-bulan yang diharamkan. Wa kana Rasulullah, dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru shauma Sya'ban, ialah memperbanyak ia Rasul akan puasa bulan Sya'ban, hatta kana yuzaddu, hingga ada ia Nabi yuzaddu, ialah diduga, annahu akan bahwa sesungguhnya Nabi fi Ramadana, ialah pada bulan Ramadan.
Nabi pada bulan Sya'ban itu sering memperbanyak puasa. Bahkan saking seringnya, saking banyaknya puasa Nabi di bulan Sya'ban, sampai-sampai para sahabat menyangka bulan itu adalah bulan Ramadan. Sya'ban itu kapan? Sebelum wa fil khabari, dan pada khabar afdhalus syiyami ba'da syahri ramadhana, bermula paling utamanya puasa setelah bulan Ramadan, syahrullahil muharramu, ialah bulan Allah Muharram. Wali annahu, dan karena sungguhnya Muharram ibtida'us sanati, ialah permulaan tahun, fabina'uhu, maka bermula membangunnya Muharram alal khairi, atas atau membangunnya ibtida'us sanah alal khairi, atas kebaikan, ahabbu, ialah lebih disukai, wa arja, dan lebih diharapkan, lidawami barakatihi, karena kekal, agar kekal keberkahannya. Hadis lain dikatakan bahwa paling utamanya waktu untuk berpuasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Kenapa? Karena Muharram adalah permulaan tahun. Karena dia permulaan tahun, maka lebih bagus diawali dengan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah puasa. Tujuannya apa? Tujuannya agar sepanjang tahun itu keberkahan, selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Itu udah berapa bulan berarti itu? Hari Arafah, Asyura, 10 Zulhijjah, 10 Muharram, bukan 10 Muharram ya, 10 pertama bulan Muharram, apa lagi? Asyurul Hurum, apa lagi itu? Sya'ban, terus Muharram. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumin bi syahrin haramin, puasa satu hari dari bulan yang diharamkan, bulan haram, afdalu min 30 min ghairihi, ialah lebih utama dari 30 hari dari selainnya syahrul haram. Wa yaumin min ramadhan, dan puasa satu hari dari bulan Ramadan, afdalu, ialah lebih utama, min 30 min syahrin haramin, dari 30 hari dari bulan haram. Berarti yang paling utama puasa di bulan apa? Bulan Ramadan. Yang kedua bulan haram. Yang ketiga selain itu. Wa fil hadisi, dan pada hadis, man shoma thalathata ayyamin, barang siapa yang berpuasa ia orang akan 3 hari, min syahrin haramin, dari bulan haram. Apa saja 3 hari itu? Al-khamis, sa bisa, su bisa ya. Kalau sa dia menjadi badal, kalau su menjadi khobar ya. Al-khamisa, yaitu hari Kamis, wal jumu'ata, dan Jumat, was sabta, dan Sabtu. Kataballahu lahu, niscaya menulis oleh Allah baginya orang, ibadata tis'i mi'ati amin, akan ibadah 900 tahun. Mudah kali cari pahala ya. Kok bisa dia masuk neraka? Aneh. La yatasawwaru fil akli wujuduhu. 3 hari puasa ditulis ibadah 900 tahun. Kira-kira di antara kalian siapa yang dia ada menduga, syak aja lah, enggak usah zon, syak kalau umurnya 900 tahun. Sekarang udah nampak tanda-tanda. Wajah-wajah aroma apa ya? Aroma tanah kuburan. Nah, ini enggak Kamis, Jumat, Sabtu, puasa 3 hari ini ibadah 900 tahun. Kapan tuh? Pada Syahrin Haram, puasa 3 hari ya.
Wa fil khabari, dan dalam hadis lain, idza kana nisfu bi Sya'ban, apabila ada atau diperdapat nisfu setengah dari Sya'ban, fala shauma, maka tak ada puasa hatta Ramadana, hingga bulan Ramadan. Apa hukum berpuasa setelah nisfu Sya'ban? Tidak dianjurkan, ya, kecuali kalau dia punya kebiasaan. Dia biasa puasa daun, puasa enggak. Selesai nisfu Sya'ban, boleh puasa, setelahnya boleh. Tapi kalau tidak ada kebiasaan, tidak dianjurkan. Walihaza, karena ini yustahabu, disunnahkan, ayyaftura, bahwa berbuka atau tidak berpuasa seseorang qabla Ramadana ayyaman, sebelum Ramadan beberapa hari. Nah, karena inilah maka disunnahkan, bukan hanya bukan saja sebaiknya tidak berpuasa, bahkan disunahkan tidak berpuasa beberapa hari sebelum bulan Ramadan. Tujuannya apa? Agar tidak nyambung antara Sya'ban dan Ramadan. Fa in wasala Sya'ban bi Ramadana, maka jika menyambung ia orang akan Sya'ban dengan Ramadan, fajaizun, maka ialah boleh. Nah, ini bukti bahwa larangan itu tidak haram, ya. Fa'ala dzalika Rasulullah, melakukan hal tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marrotan, satu kali. Wa fasola, dan memisah ia Nabi, artinya memisah antara Sya'ban dan Ramadan, artinya tidak puasa 30 Sya'ban langsung Ramadan, enggak seperti itu. Biroron katsiratan, akan beberapa kali yang banyak. Artinya Nabi pernah puasa Sya'ban langsung nyambung Ramadan, tapi itu hanya pernah dilakukan sekali oleh Nabi. Selebihnya Nabi pisah antara Sya'ban dan Ramadan. Makanya muncul hukum disunnahkan sebelum Ramadan itu, beberapa sebelum Ramadan jangan berpuasa. Tetapi kalau dilakukan tidak haram. Kenapa tidak haram? Karena Nabi pernah melakukan. Seandainya Nabi tidak pernah melakukan, bisa saja itu dihukumi haram. Tapi karena Nabi karena Nabi pernah melakukan, dalilun ala jawazi, itu dalil kalau perbuatan itu boleh. Wala yajuzu, dan tak boleh ayat sudah bahwa bermaksud seseorang istiqbala Ramadana, akan menghadap Ramadan, biyaumaini aw thalathatin, dengan 2 hari atau 3 hari, illa ayyuwafiqa wirdan lahu, kecuali bahwa sesuai atau menyesuaikan ia orang akan wirid baginya orang. Boleh tadi itu dengan catatan dia ada wirid. Wirid itu apa artinya? Ada kebiasaan, ya, kayak tadi. Apa namanya? Ustaz Daud puasa enggak? Pas puasanya lagi itu tuh tanggal 30 Sya'ban, enggak masalah, ya. Enggak masalah. Tapi kalau tidak ada kebiasaan, jangan, ya. Makruh. Wa kuriha, dan wa karoha, dan memakruhkan atau tidak senang ba'du sahabati, oleh sebagian sahabat, ayyusoma, bahwa dipuasai Rajabun, akan bulan Rajab, kulluhu, seluruhnya, hatta la yudoha, hingga tidak menyaingi ia Rajab bisyahri Ramadana, dengan bulan Ramadan. Para sahabat itu tidak suka bulan Rajab puasa 30 hari full. Rajab berapa bulan sebelum puasa? Sebelum Ramadan 2, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Rajab ini para sahabat itu tidak suka puasa 30 hari full. Tujuan apa? Agar tidak menyaingi bulan Ramadan. Itu tujuannya. Fal asyurul fadilatu, maka oleh karena itu berbulan-bulan yang
fadilah yang utama, Zulhijjati yaitu Zulhijjah, wal muharramu yang kedua Muharram, wal rajabun dan Rajab, wal sya'banu dan Sya'ban, wal ashhurul hurumi wal ashhurul hurumu dan bulan-bulan dan ashhurul hurum. Apa saja itu? Zulqa'dati wa Zulhijjati wal muharramu wa Rajabun. Wahidun bermula satu, fardun ialah tersendiri, wa salasatun dan bermula tiga, sardun ialah beriringan. Artinya 4 bulan Asyhurul Hurum itu ada 3 bulan yang beriringan, ada 1 yang terpisah. Yang beriringan itu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu 3 tuh. Beriring-iringan. Yang 1 fardun, yaitu bulan Rajab. Wa afdaluha dan bermula paling utamanya Asyhurul Hurum Zulhijjati ialah Zulhijjah. Lianna fihi, karena sungguhnya padanya Zulhijjah al-hajja wal ayyamal ma'lumati wal ma'dudati, bermula haji dan hari-hari yang diketahui dan bilangan-bilangan. Wa Zulqa'dati dan Zulqa'dah minal asyhuril hurumi, dari asyhuril hurum. Wa huwa dan bermula ianya Zulqa'dah min asyhuril haji, ialah termasuk dari bulan-bulan haji. Wa Syawwalun dan Syawal min asyharil haji, termasuk dari bulan-bulan haji. Wa laisa minal hurumi, dan tiadalah ia Syawal termasuk dari asyhurul hurum. Wal muharramu wa Rajabun, laisa tiadalah keduanya Muharram dan Rajab min asyhuril haji, ialah termasuk dari bulan-bulan haji. Wa fil khabari, dan di dalam hadis kan tak boleh dijelaskan ya, ini hanya mengatakan hari-hari apa saja yang puasa, apa saja yang bagus itu. Ma min ayyamin, tidak ada dari hari-hari, al-amalu fihi, beramal fihinna, padanya hari-hari, afdalu, lebih utama, wa ahabbu ilallahi, dan lebih dicintai kepada Allah, min ayyami asyri Dzulhijjati, dari hari-hari 10 Zulhijjah. Ini dalil ya, dalil bahwa afdaluha Zulhijjah. Ada dalil mengatakan tak ada amalan yang lebih utama dan yang lebih Allah cintai dari berpuasa di 10 hari Zulhijjah. Inna sawma yauman minhu, sesungguhnya puasa 1 hari darinya Zulhijjah, ya'dilu, ialah membandingi siyama sanatin, akan puasa 1 tahun, wa qiyama lailatin minhu, dan qiyamul lail, qiyam 1 malam darinya Zulhijjah, ta'dilu qiyama lailatil qadri, ialah menyamai ia qiyam lailatin minhu akan qiyam pada Lailatul Qadar. Gurih juga ya. Kapan Zulhijjah? Masih lama ya. Kila dikatakan, walal, kila ditanya, walal jihadu fi sabilillahi ta'ala, dan tidak jihad pada jalan Allah, fi sabilillah. Qala, menjawab ya Nabi, walal jihadu fi sabilillah, dan tidak jihad fi sabilillah, illa, kecuali man ukiro jawaduhu, orang yang dilukai kudanya orang, di kitab kalian apa harkatnya? Saya ini ada 2 harkat di sini nih. Hah? Di sini di kitab saya ini ditahqiqannya hanya itu bisa sukun bisa fathah. Wa huriqo damuhu, dan ditumpahkan darahnya. Jadi tanya sahabat, itu amalan yang paling utama? Kata Nabi, enggak juga jihad ya Rasulullah. Enggak, jihad pun artinya jihad fisabilillah itu masih berada di bawah amal yang dilakukan pada bulan Zulhijjah.
Wa amma ma yataqarraru, dan adapun sesuatu yang berulang-ulang ia suatu fi syahri pada bulan, fa awwalu syahri maka ialah awal bulan, wa awsatuhu dan pertengahan bulan, wa akhiruhu dan akhir bulan, wa wasatuhu dan bermula pertengahannya bulan, al ayyamul bidu ialah ayyamul bid, wa hiya dan bermula ianya ayyamul bid as-salisa asyara wal rabi'a asyara wal khamisa asyara, yaitu 13, tanggal 13, 14 dan 15. Jadi kalau puasa setahun udah, di puasa yang ada di tiap bulan, hanya ada di setiap bulan, yaitu awal tahun, awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Disunahkan kita puasa tuh. Pertengahan bulan ini tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15. Disebut juga puasa ayyamul bid. Itu ketika bulan purnama ya, ketika bulan bulatannya itu sempurna. Wa amma fil usbu'i, dan adapun pada satu minggu, fal itsnainu maka puasa Senin, wal khamisu dan Kamis, wal jumu'atu dan Jumat. Jumat iya juga rupanya ya. Tapi di sini ada catatan, insoma yauman qablahu au ba'dahu. Puasa Jumat itu dianjurkan puasa kalau dia puasa sebelumnya atau sesudahnya juga. Artinya apa? Jangan sampai puasa Jumat saja, Kamisnya enggak puasa, Sabtunya tidak puasa. Kalau mau berpuasa hari Jumat, harus puasa sebelumnya, yaitu hari Kamis atau setelahnya. Kalau hanya Jumat saja gimana? Kamis enggak, Sabtu Jumat, Sabtu tidak, maka malah dihukumi makruh ya. Jadi Senin, Kamis, Jumat. Nah, Kamis kan, kalau ada Kamis, Jumat dianjurkan itu. Fahadhihi maka bermula ini hiyal ayyamul fadilatu, ialah hari-hari yang utama. Fa yustahabu maka disunahkan fiha padanya al ayyam al fadilah asyamu akan berpuasa, wa taktsirul khairati dan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Kenapa? Litadau fi ujuriha, karena dilipat gandakan pahalanya khairat bi barakati hadhil awqati, dengan keberkahan waktu-waktu ini. Bukan hanya puasa, tapi semua kebaikan juga dianjurkan kita memperbanyak pada hari-hari itu. Kenapa? Karena pada hari itu amalan, pahala dari amalan kita dilipat gandakan. Wa amma sawmud dahri wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.